Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Perbedaan agama. Berbagai agama yang tersebar di Indonesia menunjukkan keragaman dalam cara ibadah, ajaran, dan perayaan keagamaan. Pentingnya memahami perbedaan ini adalah untuk memupuk sikap saling menghargai dan toleransi antar umat beragama. Yaitu yang pertama, agama Islam. Agama Islam yaitu dianut oleh sekitar 87,2% penduduk. Hari-hari besar termasuk Idul Fitri, Idul Adha, serta Jumat sebagai hari penting untuk sholat berjamaah. Tradisi lainnya meliputi perayaan Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan hari turunnya Al-Quran. Protestan yaitu berkembang pesat selama masa kolonial Belanda di Indonesia. Perayaan utama meliputi Natal 25 Desember, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang kedua yaitu agama Kristen Katolik. Masuk ke Indonesia bersamaan dengan penjelajahan bangsa Eropa, terutama Portugis dan Spanyol. Natal adalah hari raya utama bersama dengan Paskah dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat itu agama Hindu. Masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi dengan berbagai upacara seperti galungan, nyepi, saraswati. Tradisi keagamaan Hindu mempengaruhi budaya Indonesia secara signifikan. Dan yang kelima yaitu agama Buddha. Masuk bersama dengan agama Hindu dengan perayaan utama Hari Raya Waisak yang memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama. Dan yang keenam itu agama Konghucu. Hadir di Indonesia sejak berabad-abad lalu dengan kelenteng sebagai tempat ibadah utama. Imlek adalah hari raya terkenal yang dirayakan oleh umat Konghucu di Indonesia. Setiap agama memiliki warisan sejarah dan tradisi yang berbeda-beda yang telah mempengaruhi budaya Indonesia secara mendalam. Memahami dan menghormati keberagaman ini merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang harmonis dan beradab di Indonesia. Kedua, perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia ini memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Salah satunya yaitu suku Jawa, yang merupakan suku terbesar di Indonesia yang memiliki jumlah 41% total popularitasnya yang bisa kita jumpai di Pulau Jawa pastinya. Nah, sebelum kita mendalami perbedaan suku bangsa di Indonesia lainnya, saya memiliki pertanyaan nih ke kalian. Nanti kalian jawab di kolom komentar ya. Pertanyaan pertama, suku bangsa mana saja yang pernah kalian jumpai di lingkungan sekitar kalian? Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini tadi dengan bercerita sedikit tentang suku bangsa yang pernah saya jumpai di lingkungan saya. Saya sering menjumpai suku Madura di lingkungan sekitar saya. Tidak kalah menariknya, suku Madura ini memiliki karakteristik dan ciri khas yang membedakan suku lainnya. Mayoritas suku Madura bekerja sebagai nelayan dan memiliki kuliner yang sangat populer, yakni sate ayam bumbu khas Madura yang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Mayoritas suku Madura, 99%, beragama Islam. Mereka memiliki tradisi Islam yang sangat kuat dan kental. Suku Madura, khusus kaum pria, biasanya menggunakan baju sagera dan penutup kepala yaitu tesar. Selain tesar, mereka juga menggunakan odeng yang digunakan sebagai ikat kepala. Namun tidak hanya sebagai ikat kepala, melainkan mereka menjadikan simbol status sosial orang Madura, yang dimana semakin tegak dan tingginya kelopak odengnya, maka semakin tingginya derajat kebangsaan orang Madura. Kemudian khusus kaum perempuan, suku Madura menggunakan baju kebaya merah yang biasa disebut marlena.
Kemudian suku Madura ini tidak memiliki tingkatan bahasa layaknya suku Jawa. Tapi bahasa Madura memiliki berbagai jenis dialek. Satu, dialek Bangkalan. Kedua, dialek Sumenep. Ketiga, dialek Pamekasan. Keempat, dialek Kangen. Walaupun kita memiliki beragam suku bangsa yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, namun kita bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Pertanyaan kedua, mengapa sih terjadi perbedaan suku bangsa di Indonesia? Apa ya? Dan apakah manusia dapat memilih terlahir sebagai suku Batak, Dayak, dan Jawa? Tentu saja tidak. Manusia terlahir karena kehendak Tuhan yang Maha Esa. Setiap suku bangsa memiliki derajat yang sama. Secara ilmiah, perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Semua profesi saling membutuhkan. Salah satunya yang ada di daerah Madura yaitu berdominasi pekerjaan kuli dan petani. Tanpa petani, tukang pijat dan polisi dapat mengalami kelaparan. Tanpa guru, tidak akan ada polisi dan dokter. Dan tanpa kuli, mungkin tidak ada tempat tinggal. Perbedaan pekerjaan masyarakat di Indonesia tentu tidak dapat dihindari sebagai sebuah negara besar bangsa Indonesia. Jauh lebih beragam atau heterogen dibanding negara-negara lainnya. Perbedaan tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Number 4. Peran dan fungsi keanekaragaman budaya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budayanya. Salah satu keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia yaitu tari daerah. Yang mana tari daerah menjadi salah satu daya pikat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dan contoh dari salah satu tari daerah yang ada di Indonesia yaitu tari Muang Sangkal yang menjadi salah satu ikon dari Pulau Madura. Tarian daerah bukan hanya untuk dilihat, akan tetapi mengandung banyak sekali makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Tarian merupakan jiwa masyarakat Indonesia yang memiliki nilai penting yang menginspirasi bagi masyarakat masa sekarang. Bukan hanya tari daerah, masih banyak sekali keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, seperti pakaian adat, rumah adat, alat musik, dan masih banyak lainnya. Terkait dengan fungsi keanekaragaman budaya dalam pembangunan nasional, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai daya tarik bangsa asing. Karena keanekaragaman kebudayaan yang ada di Indonesia, Indonesia menjadi salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu kebudayaan yang menjadi daya tarik wisatawan yaitu Sendra Tari Balet Ramayana di Prambanan, Yogyakarta. Yang kedua yaitu mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan yang didukung sebagian besar masyarakat suatu negara yang memiliki syarat mutlak dan khas serta memberikan identitas terhadap bangsa.
Contoh dari kebudayaan nasional yaitu pakaian batik, yang mana setiap daerah memiliki corak batik yang menjadikan ciri khas dari daerah tersebut. Yang ketiga yaitu tertanamnya sikap toleransi. Indonesia merupakan negara yang menganut Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah menjadi pertentangan, akan tetapi yang dibutuhkan yaitu sikap saling mendukung serta kebersamaan untuk upaya pembangunan budaya Indonesia. Yang keempat yaitu saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran manusia tidak pernah sempurna. Keanekaragaman